Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan, pasangan, dan perempuan. Kami mau bahas tentang ini masalah finansial lagi. Finansial lagi karena memang sekarang in this economy. Habis kita bahasnya selingkuh melulu, Bosan. sekarang finansial dulu ya. Selingkuh paling banyak soalnya. Iya. Oke, episode kemarin kami bahas tentang pernikahan anak usia muda ya. Pernikahan itu kayaknya millennials ya. Bisa nggak? Itu netral. Lagi netral. Nggak mau. Nah, maaf ya, mobilnya baru. Mobil minjem. Makasih loh mobilnya Vira. Makasih Vira. Nah, di episode lalu itu tentang narasumber yang merasa tertipu. Pas nikah dia harus menanggung utang keluarga suami. Utang keluarga ya, gitu. Jadi dia merasa tertipu lah. Nggak tahu akhirnya cerai atau gimana, kalau nggak salah akhirnya dia proses cerai. Nah, yang episode sekarang kami akan cerita tentang narasumber. Ini pasangan yang usianya udah cukup umur ya. Iya. Udah, ini Jadi, Gen X. Ya, Kalau yang jadi kemarin millennials, sekarang Gen X. Gen Z sih sebetulnya kemarin itu umur. Oh, Gen Z ya? Iya, umur Gen Z. 27, 28 kok. Ya, masih Gen Z itu. Ya, oke. Nah, yang ini adalah itu anak yang sudah tua, yang jadi mereka menikah ketika umurnya, yang perempuan umurnya 38 dan yang laki-laki umurnya 40-an, kurang lebih gitulah. Udah matang ya. Udah matang lah, dan mereka memang sudah kedua-duanya punya karir, kedua-duanya juga jabatannya bagus, udah oke lah gitu. Jadi udah punya hidup udah sendiri, settle ya? udah settle. Nah, terus yang perempuannya juga sudah punya rumah. Jadi udah punya rumah lah. Pada saat menikah si perempuannya bilang sama si calon suaminya waktu itu, gue maunya kita tinggal di rumah gue, dia bilang gitu. Sementara si cowoknya ini udah lagi nyicil rumah, udah mau beli rumah lah. Terus gue bilang enggak, mendingan rumahnya dijual aja deh, itu ntar buat kawin, buat apa gitu, buat biaya hidup kita. Jadi gue maunya tinggal di rumah gue, dan si cowoknya bilang oh oke gitu. Dan cowoknya itu juga modelan orang yang oke aja gitu, nurutan, bukan ya nurutan lah, misalnya kalau ceweknya punya sepakat melulu gitu ya? Banyak sepakatnya gitu, sampai kemudian mereka menikah. Dan disitulah persoalannya justru dimulai, karena mereka sama sekali, karena masing-masing sudah mandiri, masing-masing sudah punya kehidupan sendiri, biasa ngatur uangnya sendiri. Dan kesalahan terbesar adalah mereka tidak pernah membicarakan soal uang, nggak pernah dibahas lah soal uang dari awal nikah, termasuk soal pengeluaran rumah. Karena rumah itu kan emang rumahnya si ceweknya kan, rumah istrinya. lo kesinian dikit kan nggak kelihatan. Jidatku lebar banget sih, gini deh. Jadi si itu kan semua pengeluaran rumah biasa lah gitu. Nah, jadi dan suaminya pun waktu itu sudah menjadi suami itu nggak pernah nanya dan nggak pernah ngasih uang bulanan juga. Jadi kayak ngekos bareng jadinya. Maksudnya gitu. Maksudnya nggak pernah ngasih uang bulanan? Jadi sepanjang menikah itu cuman apa? Kayak misalnya uang si bayar listrik ya itu si istrinya yang bayar, karena itu rumah dia kan. Air dia yang bayar, PKL dia yang bayar. Terus termasuk sampai ke belanja bulanan. Dan karena si istrinya itu biasa belanja bulanan sendiri, ya dia cuma belanja bulanan lebih banyak aja kan jadinya kan gitu. Karena udah hidup bareng gitu. Terus semua yang tadinya dikeluarkan oleh si istrinya ketika hidup sendiri, ya tetap dia yang ngeluarin. Semua yang biasanya dikeluarkan oleh suaminya ketika dia hidup sendiri, ya tetap jadi tanggungannya. Jadi nggak ada rumah tangga sebenarnya. Tapi kan waktu suaminya tinggal sendiri, dia pastinya bayar listrik dong. Mestinya, itu maksud gue. Mestinya. Jadi maksudnya ya kalaupun nggak dia yang bayar, kenapa nggak di divide gitu? Dia tuh kayaknya tuh dia, jadi gini, si suaminya itu model cowok, model orang yang nggak mikir komprehensif gitu kayaknya. Jadi gini, dia sebenarnya nggak pelit. Enggak, mending nggak mudeng. Tapi kalau nggak diminta dia nggak keluarin. Ya, karena pernah pada suatu ketika, pada saat lagi belanja bulanan gimana, dan si istrinya tuh lagi banyak
pengeluaran. banyak pengeluaran, terus dia bilang sama si suaminya, boleh nggak apa namanya, belanja bulanan kali ini kamu yang bayar. Oh oke. Dan dia tuh oke aja, langsung 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 dibayar Iya, artinya gitu. sebenarnya kalau diminta kan fine-fine aja kan. Betul, betul. Jadi memang nggak ada komunikasi sebenarnya. Kedua belah pihak tuh nggak ada komunikasi. Jadi dua-duanya tuh sebetulnya fine-fine aja. Sebagai manusia ya baik-baik aja. Tapi kayaknya dua orang ini emang Gagap, nggak bisa, nggak gagap komunikasi. gagap komunikasi gitu. Kayaknya nggak bisa. Dan itu kan kayaknya sepertinya sederhana, padahal yang nggak sesederhana itu, karena Iya. kalau tidak dibicarakan, Iya, jadi masalah di ujung hari. waktu awal-awal sih mereka berdua ngerasa semuanya baik-baik aja. Jadi kayak seru ya gitu, karena lagi asik-asikan aja gitu. Kan kalau lagi jatuh cinta katanya sih 2 tahun pertama gitu. Iya, lucu-lucu aja gitu kan. Tapi setelah itu kenapa jadi gue semua ya Iya, gitu. sadarnya belakangan. Sadarnya belakangan gitu. Terus Ya pada akhirnya gimana hubungan cerai. mereka? Pada akhirnya cerai mereka gitu. Jadi gini, jadi bahkan sebetulnya mereka berdua kalau ditanya persisnya cerainya karena apa, nggak tahu. Karena mereka berdua itu emang nggak bisa, apa, nggak ada. Jadi gini, si suaminya merasa bahwa gue Gak ada masalah. nggak ada masalah, semua baik-baik aja gitu. Tapi si istrinya merasa bahwa kok gue jadi kayak sendirian aja ya gitu, kok gue jadi kayak gue nggak ada lo juga nggak apa-apa gitu. Si suaminya pun sebenarnya nggak ada, istrinya pun nggak apa-apa sebenarnya, ya semua berjalan. Tapi kan itu menjadi berubah ketika mereka Tapi ada anak kan? punya anak. Semuanya tuh mulai menjadi persoalan ketika punya anak. Jadi kayaknya tuh kasus-kasus yang banyak kita lihat juga, yang kita dengar itu persoalan dimulai pada saat anak mulai ada anak. Iya. Ada aja tuh pasti, karena kan udah tense kan, sudah intens dan sudah tense hubungannya gitu. Jadi Mereka nggak cuma punya komitmen berdua, tapi ada komitmen lain gitu Iya. yang mereka harus hidupin kan. banyak hal yang harus diselesaikan Iya, jadinya gitu. iya. Ya banyak tanggung jawabnya kan. Mm-mm. Oke, jadi ya balik lagi kan Mbak, intinya juga komunikasi kan, berarti ada komunikasi yang nggak jalan sehingga Iya. mereka nggak saling paham. Yang satu nggak sadar kalau dia sebenarnya harus ngeluarin uang, yang satu tadinya nggak sadar, oh gue biasa ngeluarin uang, tapi lama-lama kok jadi gue melulu gitu Iya, kan. iya, bahkan sejak punya anak kan Heeh. jadi banyak banget kan pengeluaran gitu. Jadi nambah double. Nah sementara dia nggak mau ngomongin ke suaminya. Iya. Itu karena apa sih dia nggak mau ngomongin? Karena si istrinya tuh merasa emang itu harus diomongin ya gitu. Dia nggak tahu kalau itu tuh harus diomongin gitu. Bahwa itu tuh harus diminta gitu. Dia Ya. bener-bener karena Kan orang itu nggak kawin sama cenayang. iya, betul.